Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Adi Dharma Pratnyana dengan NIM 24031160427. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal yang sudah saya kerjakan dari soal UAS pengantar teori peluang atau PTP. Nah, di sini ada soal yang pertama. Wadah A memuat 4 bola merah dan juga 6 bola biru. Sedangkan wadah B memuat 16 bola merah dan juga X bola biru. Satu bola diambil secara acak dan masing-masing wadah dari masing-masing wadah. Diketahui peluang bola berwarna sama dari pengambilan acak satu bola dari tiap wadah adalah 0,44. Tentukan banyak bola pada wadah B. Nah, sebelum kita menjawabnya, di sini ada beberapa materi yang berhubungan dengan soal pertama, yaitu prinsip penjumlahan peluang atau gabungan kejadian dari independen. Karena kejadian dari bola merah dan juga bola biru ini merupakan kejadian independen, makanya di sini juga ada disinggung terkait peluang bola berwarna sama ya. Jadi peluang bola berwarna sama itu adalah peluang MA irisan MB dan juga ditambahkan dengan peluang BA irisan BB. Di mana MA ini berarti merah di wadah A, MB berarti merah di wadah B, begitu juga dengan BA yang berarti biru di wadah A dan juga BB berarti biru di wadah B. Dengan jadi peluang dari MA irisan MB ini adalah peluang dari MA dikalikan dengan peluang dari MB. Terus untuk peluang dari BA irisan BB itu adalah peluang dari BA dikalikan dengan peluang dari BB. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan, saya misalkan dulu M merupakan bola merah dan juga B merupakan bola biru. Di mana wadah A di sini kan tadi totalnya ada 10 ya, karena 4 bola merah ditambah 6 bola biru. Peluang terambilnya bola merah atau PMA itu adalah 4/10, karena ada 4 bola merah per jumlah seluruh bola di wadah A itu ada 10. Sedangkan peluang terambilnya bola biru di wadah A atau PBA itu sama dengan 6/10. Sedangkan di wadah B terdapat 16 plus X total bolanya, di mana peluang terambilnya merah atau PMB itu sama dengan 16/16 plus X, karena 16 itu merupakan bola merahnya yang ada di wadah B, dan juga total bola di wadah B itu adalah 16 plus X. Sedangkan peluang terambilnya bola biru atau PBB itu sama dengan X per 16 plus X. Nah, kemudian kejadian bola yang berwarna sama yang mungkin antara keduanya merah itu MA dan MB atau keduanya biru, yaitu BA dan BB. Karena kejadian ini tadi seperti yang saya katakan merupakan kejadian yang independen, makanya seperti yang saya sampaikan di materi yang berhubungan, P sama itu sama dengan peluang dari MA irisan MB ditambah peluang dari BA irisan BB. Di mana peluang samanya tadi diketahui dalam soal itu 0,44, jadi tinggal disubstitusikan juga nilai dari PMA dikalikan PMB ditambah dengan PBA dikalikan dengan PBB. Nah, tinggal dilakukan operasi perhitungannya sehingga nanti didapatkan 0,44 sama dengan 64 plus 6X per 10 dikalikan 16 plus X. Di sini di sisi kiri 0,44 akan dikalikan dengan 16 plus X sehingga nanti kita dapatkan 70,4 ditambahkan 4,4X itu sama dengan 64 ditambahkan 6X. Tinggal kita kumpulkan ruas yang sama. Di ruas kiri ada 4,4X dikurangi 6X sama dengan 64 dikurangi 70,4. Itu nanti jadinya min 1,6X sama dengan min 6,4, sehingga nanti X-nya itu adalah bernilai 4. Karena tadi pada soal itu X merupakan bola biru di wadah B, maka total bola di wadah B itu adalah 16 bola merah ditambahkan 4 bola biru, sehingga total bola di wadah B itu ada 20 bola. Untuk soal kedua, misalkan Y besar adalah jumlah sukses dari serangkaian N kali repetisi independen dari sebuah random variable dengan peluang sukses P sama dengan setengah. Tentukan nilai N terkecil sehingga PR dari 1 kurang dari sama dengan Y besar itu lebih besar sama dengan 0,70. Di mana di soal nomor 2 ini ada beberapa materi yang berhubungan. Yang pertama ada distribusi binomial, di mana distribusi binomial ini memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat N percobaan yang saling independen, dan juga dalam distribusi binomial itu hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu sukses dengan variabel dengan lambangnya P dan juga gagal itu Q yang bisa dicari dengan 1 min P. Terus ada juga fungsi peluang binomial atau distribusi binomialnya ya.
itu P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil, itu sama dengan N kombinasi Y, dikalikan dengan P pangkat Y, dikalikan dengan 1 min P pangkat N min Y, dengan N merupakan banyaknya percobaan. Dan juga yang terakhir, ada materi komplement. Ketika kita memiliki P1 kurang dari sama dengan Y besar, maka dengan konsep komplement, P1 kurang dari sama dengan Y besar itu sama aja kayak 1 dikurangi P Y ketika dia 0. Nah, tadi kan di soal sudah diketahui ya, P-nya itu sama dengan setengah. Jadi kita tinggal substitusi ke rumus P ke rumus komplement P1 kurang dari Y tadi yang sama dengan 1 dikurangi P ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti tinggal disubstitusiin 1 dikurangi N kombinasi 0 dikalikan dengan P pangkat 0 dikalikan dengan 1 min P pangkat N min 0. Sehingga nanti didapatkan bahwasannya P1 kurang dari sama dengan Y besar itu adalah 1 dikurangi setengah pangkat N. Nah, akan dicari nilai N terkecil sehingga memenuhi pertidaksamaan dari P1 kurang dari sama dengan Y besar itu lebih besar sama dengan 0,70. Sehingga di sini tinggal disubstitusikan ya, nilai dari P1 kurang dari sama dengan Y-nya tadi kan adalah 1 min setengah N, setengah pangkat N maksudnya. Di sini tinggal dilakukan operasi perhitungan sehingga nanti di bawahnya itu didapatkan bahwasannya setengah pangkat N itu kurang dari sama dengan 0,30. Di sini kita akan coba satu-satu. Ketika N-nya sama dengan 1, ternyata dia masih tidak memenuhi karena setengah pangkat 1 itu kan dia 0,5 ya. Jadi 0,5 itu tidak kurang dari sama dengan 0,30. Makanya untuk ketika N sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Ketika N sama dengan 2, itu dia memenuhi karena setengah pangkat 2 itu kan nilainya 0,25 ya. Dan 0,25 itu memang benar kurang dari sama dengan 0,30. 0,30. Makanya ketika N sama dengan 2 dia memenuhi. Jadi nilai N terkecil yang memenuhi dari pertidaksamaan itu ketika N-nya sama dengan 2. Yang ketiga, diketahui bahwa persentase diterima kerja di sebuah perusahaan multinasional adalah 2%. Pada suatu tes pegawai baru, terdapat 5 orang yang diterima dari 100 pelamar. Apakah kejadian ini aneh dan juga berikan argumen secara statistik dengan menggunakan pendekatan distribusi yang tepat? Di sini materi yang berhubungan itu ada distribusi Poisson, di mana ciri-ciri dari distribusi Poisson ini sampel yang besar tetapi peluang suksesnya itu kecil. Terus yang kedua ada menghitung banyak kejadian dalam interval tertentu dan juga dalam distribusi Poisson ada parameter lambda, di mana lambda ini digunakan untuk mewakili rata-rata kejadian dalam interval tersebut. Nah, rumus dari lambda ini sama dengan N dikali P, dengan N merupakan banyak sampel dan juga P merupakan peluang sukses. Dan rumus distribusi Poissonnya itu Px sama X besar sama dengan K, itu E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat K per K faktorial. Di sini tinggal disubstitusikan, kita ketahui bahwasannya banyaknya sampel di sini adalah 100 dan juga peluang suksesnya itu 2% atau 0,02. Sehingga didapatkan nilai lambdanya adalah 100 dikalikan 0,02, yaitu nilai lambdanya 2. Nah, karena di sini kita diminta untuk memberikan argumen secara statistik, biasanya dalam statistik itu suatu kejadian dianggap tidak biasa atau aneh ya, itu ketika peluang terjadinya kejadian tersebut itu kurang dari taraf signifikasi. Nah, taraf signifikasi yang biasanya digunakan dalam suatu penelitian itu adalah ketika alfa atau taraf signifikasinya 5% atau 0,05. Dan dalam kejadian ini pula akan kita gunakan taraf signifikasinya sebesar 5%. Nah, untuk menentukan bahwa kejadian 5 orang diterima tadi merupakan kejadian yang aneh, atau di sini kita akan membuktikan Px besar sama dengan 5 ya, maka akan dihitung peluang terjadinya tepat 5 orang diterima. Jadi tinggal disubstitusikan aja, berarti Px besar sama dengan 5 itu adalah E dipangkatkan min 2, karena tadi lambdanya itu 2 ya, dikalikan dengan 2 pangkat 5 per 5 faktorial. Kalau kita pakai kalkulator, nilai dari E pangkat min 2 itu adalah 0,1353. Dikalikan dengan 32 per 120, sehingga didapatkan
nilai PX sama dengan 5 itu kurang lebih 0,0361 atau bisa kita ubah ke dalam persen, yaitu 3,61%. Nah, karena tadi peluang terjadinya kejadian tempat 5 orang diterima ini 3,61%, yang mana dia kurang dari taraf signifikasi yang sudah kita tentukan, yang awal kan taraf signifikasinya itu 5% ya. Maka kejadian tepat 5 orang diterima secara statistik merupakan kejadian yang aneh. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Misalkan X merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang, Fx sama dengan mutlak X per 10 dengan intervalnya itu min 2 kurang dari X kurang dari 4. Di mana kita diminta untuk menentukan nilai ekspektasinya. Materi yang berhubungan dengan soal keempat ini, yang pertama ada PDF atau fungsi kepadatan peluang dari variabel kontinu. Itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu harus sama dengan 1. Terus ada nilai ekspektasi kontinu itu adalah min min tak hingga integral dari min tak hingga sampai tak hingga x dikalikan fx dx. Dan juga nilai mutlak itu konsep nilai mutlak ketika ada mutlak x itu nanti akan menghasilkan dua output ya. Maksudnya dia akan bernilai x ketika x itu lebih besar sama dengan 0 dan juga dia akan bernilai atau dia akan bernilai min x ketika x itu kurang dari 0. Nah, di sini kan tadi fx-nya itu adalah mutlak x per 10 dengan interval min 2 kurang dari x kurang dari 4. Dengan menggunakan konsep nilai mutlak, maka akan dipecah fx-nya tadi berdasarkan domainnya. Sehingga di sini fx-nya itu menjadi min x per 10 jika intervalnya itu min 2 kurang dari x kurang dari 0, atau dia akan bernilai x per 10 jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Nah, untuk mencari nilai ekspektasinya tadi kan sesuai dengan rumus, karena dia ada dua domain atau dua interval ya, jadi nanti integralnya ada dua. Integral pertama itu integral dari min 2 sampai 0 dari x dikalikan dengan min x per 10 dx ditambahkan dengan integral 0 sampai 4 dari x dikalikan dengan x per 10 dx. Nah, di sini dilakukan dulu operasinya di sini sehingga didapatkan integral yang pertama itu integral dari min 2 sampai 0 dari min x kuadrat per 10 dx, dan juga integral yang kedua itu adalah integral dari 0 sampai 4 dari x kuadrat per 10 dx. Dikerjakan dulu satu-satu integralnya. Yang pertama ketika integralnya itu min 2 sampai 0 dari min x kuadrat per 10 dx. Di sini dilakukan integralnya sehingga nanti didapatkan bahwasannya integral min 2 sampai 0 dari min x pangkat 3 per 30. Tinggal kita substitusikan nilai min 2 dan juga nilai 0-nya untuk menggantikan si x-nya ini, sehingga nanti didapatkan 0 dikurangi dalam kurung min 2 pangkat 3 per 30, itu akan sama dengan min dalam kurung min 8 per 30, sehingga nanti hasilnya adalah min 8 per 30. Sedangkan untuk integral yang kedua, yaitu integral dari 0 sampai 4 dari x kuadrat per 10 dx, itu dilakukan dulu integral fungsinya, sehingga nanti dapatkan integral dari 0 sampai 4 dari x pangkat 3 per 30. Sama juga disubstitusikan nilai 0 dan juga 4-nya untuk menggantikan si x-nya, sehingga nanti didapatkan 4 per 30 dikurangi 4 per 30, maaf, 4 pangkat 3 per 30 dikurangi 0, yang mana hasilnya itu adalah 64 per 30. Nilai ekspektasinya itu berarti kan tadi penjumlahan dari dua integralnya ya. Berarti dia min 8 per 30 ditambah 64 per 30 sama dengan 56 per 30, atau bisa disederhanakan menjadi 28 per 15. Atau kalau diubah ke desimal bisa jadi 1,867. Jadi nilai ekspektasinya itu adalah 1,867. Terus untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, pada sebuah naskah yang tebal ditemukan bahwa hanya 13,5% halaman yang tidak memuat salah ketik. Jika kita asumsikan bahwasannya jumlah salah ketik per halaman ini mengikuti distribusi Poisson, tentukan persentase bahwa di sebuah halaman terdapat kurang dari 2 salah ketik. Nah, di sini untuk materi yang berhubungan dengan soal kelima ini ada distribusi Poisson tadi. Rumusnya P ketika X besar sama dengan K itu adalah E pangkat min lambda dikalikan dengan lambda pangkat K per K faktorial. Dan juga ada sifat learn yang akan kita gunakan atau manfaatkan nanti ya.
Sifat len ini ada len E pangkat A itu sama dengan A. Nah, karena tadi di soal disebutkan bahwasannya 13,5% ini, itu kan kalau diubah jadi 0,135 ya, itu merupakan halaman yang tidak memuat salah ketik. Jadi maksudnya ketika dia tidak memuat salah ketik, otomatis nilai X besarnya itu sama dengan 0. Nah, jadi tinggal disubstitusikan ke distribusi Poissonnya, ketika X besar sama dengan 0, berarti E pangkat min lambda dikalikan dengan lambda pangkat 0 per 0 faktorial. Karena tadi nilai P X besar sama dengan 0-nya adalah 0,135, maka di sini setelah dilakukan dilakukan operasi perhitungan, didapatkan bahwasannya 0,135 ini sama dengan E pangkat min lambda. Nah, di sini kan goal kita adalah untuk mencari si nilai lambdanya ini berapa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata salah ketik per halaman atau representasinya tadi lambda, akan dilogaritmakan kedua sisi menggunakan silen tadi. Nah, jadi kedua sisinya itu kan tadi awalnya ada E pangkat min lambda itu sama dengan 0,135. Nah, itu kedua sisinya di len, sehingga dengan sifat len E pangkat A sama dengan A, nilai dari len E pangkat min lambda ini kan jadinya min lambda sama dengan len 0,135. Kalau kalian pakai kalkulator, nilai len 0,135 ini adalah min 2,00248. Ini kan sama dengan min lambda ya. Sehingga untuk mencari nilai lambdanya itu kurang lebih nilainya adalah 2, seperti itu. Nah, tapi yang di soal itu ditanyakan adalah tentukan persentase bahwa di sebuah halaman terdapat kurang dari 2 salah ketik. Persentase halaman yang memuat kurang dari 2 salah ketik atau di sini itu ketika X-nya kurang dari sama dengan 2, itu berarti kan ketika P-nya itu X sama dengan 0 ditambahkan P-nya itu X sama dengan 1. Tadi kan kita udah dapet ya nilai P X besar sama dengan 0-nya. Jadi kita tinggal cari nilai dari P X besar sama dengan 1. Tinggal disubstitusikan aja sama kayak tadi, sehingga didapatkan nilai Px besar sama dengan satunya itu adalah 0,270. Maka nilai Px besar kurang dari 2-nya itu adalah penjumlahan dari nilai Px besar sama dengan 0 ditambahkan Px besar sama dengan 1, yaitu 0,135 ditambah 0,270 sama dengan 0,405, atau kalau kita ubah ke persen, nilai dari Px kurang dari 2-nya itu kurang lebih 40,5%. Jadi persentase bahwa di sebuah halaman terdapat kurang dari 2 salah ketik adalah 40,5%. Jadi itu penjelasan terkait soal UAS PTP kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.